Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Wasino dan dosen-dosen lain atau teman-teman yang sedang menonton. Saya Sanjiro Ujjara Litama dengan NIM 825.0074 akan melakukan presentasi web development yang telah saya kerjakan untuk proyek UAS saya. Pertama-tama saya akan membahas tentang database-nya terlebih dahulu. Di sini dalam struktur database-nya, nama database-nya adalah tugas akhir. Daftar dari tabel-tabelnya ada admin, bimbingan skripsi, dosen, mahasiswa, penasihat, persetujuan skripsi, peserta skripsi, relasi skripsi, ruang pinjaman, dan ujian skripsi. Selanjutnya adalah struktur dari tabelnya masing-masing. Saya memilih tabel yang penting ini saja, strukturnya seperti ini untuk bimbingan skripsi, dosen NIDN, MHS NPM, bimbingan atau tanggal bimbing, isi bimbingan, bimbingan file. Selanjutnya, berdasarkan soal adalah peserta skripsi, strukturnya MHS NPM, peserta semester, peserta tahun akademik, peserta tanggal daftar, peserta judul, peserta dokumen. Selanjutnya adalah ujian skripsi dengan struktur MHS NPM, dosen NIDN, tanggal ujian, waktu ujian, foto ujian. 3 tabel yang telah saya buat berdasarkan asumsi saya, ada satu ruang pinjaman dengan struktur MHS NPM, dosen NIDN, tanggal ruang, waktu ruang, keterangan ruang, dokumentasi ruangnya. Asumsi kedua adalah persetujuan skripsi dengan struktur MHS NPM, dosen IDN, tanggal persetujuan, keterangan persetujuan, dokumen persetujuan. Tabel ketiga adalah tabel hasil relationship. Strukturnya adalah MHS NPM, dosen IDN, dan status skripsi. Yang akan saya jelaskan relationship-nya. Lanjut, untuk tampilannya seperti ini. Data-datanya dengan peserta skripsi sama. Terdapat 5 data MHS NPM. Di sini juga ada 5 data. Sama persis. Kita coba edit juga bisa. Senin jadi Selasa. Selasa. Bisa. Untuk hapus juga demikian kita juga bisa. Misal kita pilih asal. Pilih asal juga bisa. Untuk edit dan delete sebagian besar adalah sama dengan edit delete yang lain. Seperti hapus skripsi atau peserta skripsi. Saya hanya menggunakan hapus skripsi yang codingan hapus yang telah diberikan pada latihan-latihan sebelumnya. Sehingga saya hanya mengubah namanya saja dan locationnya serta tabelnya saja. Untuk edit juga demikian. Edit skripsi seperti ini. Diambil dari latihan-latihan sebelumnya. Sebagian besar juga saya telah menggunakan drop down seperti ini yang diambil dari latihan. Sehingga dalam memasukkan data lebih mudah dan lebih praktis. Lanjut ke bimbingan skripsi seperti ini dengan kesesuaian tabel bimbingan skripsi yang ada di PHP MyAdmin seperti ini ada 2 002 003. Pada ujian skripsi ada data seperti ini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ujian skripsi juga demikian. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai ruang pinjaman. Untuk ruang pinjaman ada 4 data. Di sini juga ada 4 data. Persetujuan skripsi ada 4 data juga. 4 data. Untuk relasi skripsi, ini saya menggunakan relationship dari NPM mahasiswanya, menambahkan nama,
Dan judul dari peserta skripsi, peserta daftar dari tabel peserta skripsi juga, tanggal bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswanya, kapan dia ujiannya, tanggalnya diambil dari tabel ujian skripsi, dan status yang saya berikan dari sini, bimbingan. Saya menginput Andi Suryawan, Deddy Kurniawan, bimbingan, seperti ini. Jika dia tidak pernah melakukan bimbingan, maka terdapat strip di sini. Seperti itu. Jika kita lihat tabel relasi skripsi juga tadi sudah ada dua, seperti ini. Penasihat, seperti ini. Ada empat. Ada empat. Mahasiswa, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mahasiswa ada 8 seharusnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dosen juga ada 8 seharusnya. Benar 8. Dosen juga terdapat ada 8. Selanjutnya, saya telah mengubah avatar juga di kanan atas dari foto polos menjadi foto muka saya. Di sini juga ada name saya, nama panjang saya. Jika kita pencet login juga telah berhasil, dialihkan ke website login.php. Jika kita melakukan login secara paksa, tanpa melakukan login, diarahkan ke login.php. Dari edit maupun input. Seperti itu. Dengan melakukan password paste.yahoo.com dan password 123, maka masuk ke dashboardnya. Selanjutnya adalah codingan yang telah saya buat berdasarkan apa yang telah saya pelajari selama saya kuliah. Berikut adalah codingannya seperti ini. Diambil dari latihan, dan kurang lebih edit ini saya ambil dari inputnya sendiri, lalu diubah menjadi versi yang diedit. Dan untuk edit ini diimplementasikan ke edit yang lain. Seperti ini. Maaf. Seperti ini. Dengan struktur yang sama. Terdapat perbedaan hanya pada SQL, yaitu tergantung dari seberapa rumit. Di sini dalam edit relasi ini, saya menyambungkan beberapa data yang harus disambungkan dengan MHS NPM. Seperti ini. Deskripsi juga demikian. Untuk edit ujian, sama. Hapus bimbingan, hapus penasihat, dan yang lain juga sama. Saya hanya melakukan copy paste. Misal pada dia hapus persetujuan, saya mengubah jadi hapus persetujuan from persetujuan skripsi. Data berhasil dihapus, maka dipindahkan ke input persetujuan. Seperti itu berlaku dengan hapus yang lain juga. Seperti itu. Untuk input bimbingan juga sama. Edit dan input strukturnya juga sama persis untuk keduanya.
skripsi juga demikian. Login yang saya buat sendiri dengan mengcopy di Bootstrap. Untuk logout, simpel saja, di-destroy ketika memencet tombol logout dan dipindahkan ke login.php. Seperti itu. Untuk isinya head seperti ini, JavaScript seperti ini, menu seperti ini, ada tampilan untuk pindah ke masing-masing dashboard, menu nav seperti ini, ada gambar muka saya yang di kanan atas dengan ukuran 32px, lebar dan tingginya 32px, beda radius 50% dan object width fit cover. Seperti itu, ada name dan nama saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perorangan yang telah saya buat. Di sini saya memiliki logo saya sendiri. Sebelumnya ada tulisan navbar di sini. Di soal diberitahukan bahwa ubah tulisan navbar menjadi logo. Saya ubah logo seperti ini dan menu-menu lainnya seperti ini juga. Ada drop down dari mahasiswa, dosen, dan judul skripsi peserta. Di sini ada tulisan link sebelumnya diubah menjadi peta yang ketika saya pencet maka dialihkan ke peta.php dan menampilkan peta Untara. Saya bisa kembali ke front end. Di sini ada search bar. Sebelumnya ada search bar. Saya ubah menjadi nama saya sendiri, Sanjiro Zarul Utama, di button. Di sini juga telah berfungsi untuk penggeseran gambarnya menggunakan JavaScript. Di sini ada table dari peserta skripsi dengan menampilkan namanya, nama Andi Suryawan, NPM, judul skripsinya, semester, tahun akademik, dan tanggal daftar. Di sini aslinya terdapat 4 data, cuman karena saya membatasinya menjadi 2. Maaf. Jika tidak saya batasi, maka menampilkan 4. Seperti ini. Untuk data yang ini, saya menampilkan NPM, nama mahasiswa, nama dosen pembimbing, tanggal ujian, waktu ujian. Kuningannya seperti ini. Kuningannya seperti ini. Sebelumnya tampilannya ada 3 kotak sebelum dilakukan perubahan coding. Tapi karena yang melakukan bimbingan skripsi hanyalah 2 orang, jadi hanya menampilkan 2 data saja. Seperti itu. Jika misal kita terdapat banyak bimbingan, kita hanya ingin menampilkan 2-3, kita bisa melakukan limit. Karena ada 2, coba kita limit 1. Seperti ini. Selanjutnya galeri foto, saya ambil dari foto ujian skripsi dan judul dari peserta skripsi berdasarkan NPM yang sama. Codingannya seperti ini. Ujian skripsi foto, ujian nama NPM, peserta skripsi judul dengan NPM yang sama. Bisa kita lihat langsung dari sini. Misalnya yang paling gampang Adi Suryawan dengan foto seperti ini. Kita lihat dari peserta skripsi Adi Suryawan dengan judul seharusnya rancang membangun sistem informasi. Seharusnya sama. Rancang membangun sistem informasi. Begitu juga dengan yang lain. Sama. Untuk tampilan 3 tabel dari backend, saya memilih 3 tabel yang simple saja. 1. Data mahasiswa dengan select bintang per mahasiswa, menampilkan NPM, nama, alamat, tanggal lahir, dan dokumen. Untuk data peserta skripsi juga demikian, NPM, nama, semester, tahun akademik, tanggal daftar, judul, dan dokumen. Untuk data persetujuan skripsi, terdapat gabungan data di sini, relationship juga. Di sini menampilkan NPM, nama mahasiswa, NIDN, nama dosen, keterangan persetujuan skripsinya,
dokumennya, dan tanggal ujian dari mahasiswa tersebut. Diambil berdasarkan NPM yang sama. Kita lihat langsung contohnya di sini. Dalam persetujuan skripsi, di sini adalah mahasiswa dinyatakan layak untuk melanjutkan penelitian dengan Andi Suryawan. Ketika kita melihat ujian skripsinya, tanggal ujian skripsinya dia adalah 12/17. Maka seharusnya di sini 12/17, benar. Untuk memastikan lagi tidak ada tanggal di sini, tidak ada tidak ada tanggal di sini, adanya tanggal persetujuan bukan tanggal ujian, berbeda. Seperti itu. Untuk bagian yang kiri bawah, saya melakukan data tampilan seperti bagian yang atas, seperti ini. Namun, untuk data yang digunakan, database yang digunakan adalah tabel ruang pinjaman. Seperti ini, Andi Suryawan, 2023-1001, dosen penanggung jawab Prof. Hendra Wijaya, tanggal pinjam 24 Desember 25, 2258, digunakan untuk bimbingan skripsi. Seperti itu. Di sini ada terdapat 4 data. Ketika saya memencet tombol dashboard ruang pinjaman, saya melakukan batasan untuk tampilannya di bagian bawah satu. Jika saya tidak melakukan limit, maka terdapat 4 data. Untuk codingannya seperti ini. Untuk bagian yang bawah satunya lagi, dengan pengerjaan yang sama, menggunakan tampilan data seperti ini, saya menampilkan menggunakan data penasihat akademik atau tabel penasihat. Seperti ini. Saya tadi melimitnya menjadi 2. Jika tidak saya limit, maka tampilannya menjadi 4. Seperti ini. Untuk codingannya seperti ini. Untuk bagian yang paling bawah, saya menggunakan tampilan data dengan narasi kecil atau paragraf kecil. Misalnya seperti ini. Pada tanggal 2025 12/4/24 pukul 22.58 mahasiswa dengan NPM 2023-1001 melakukan pinjaman ruang yang disetujui oleh dosen dengan NIDN 1987654323. Keterangan kegiatan digunakan untuk bimbingan skripsi. Dokumentasi disimpan dengan nama file gambar kecil.png. Jadi yang di bold, dan yang ini semua diambil dari tabel ruang pinjaman. Sama dengan yang bagian ini, cuman dalam tampilan data berbeda. Seperti itu. Jika ini terdapat 4 data, jika saya ingin melakukan tampilannya hanya terdapat 2, maka dilakukan limit. Untuk profil saya, di sini ada muka saya, nama saya, NIM, dan kelas saya SIC angkatan 24. Dan codingan seperti ini, simple saja. Untuk codingan table 1, PHP seperti ini juga. Table 2, data peserta skripsi. Table 3. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.